Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Sidang jemaah salat maghrib dan isya, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita umur, yang kasih kita kesempatan untuk tetap hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan kita hidup, jantung untuk tetap berdetak, nadi untuk tetap berdenyut, paru-paru masih bisa bernafas, dan semua itu dalam rangka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap detik daripada kegiatan kita, setiap langkah yang kita langkahkan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersanjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Al-Mustafa Al-Akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinanti dan dapat minum dari haud, dari telaga Al-Kautsar, yang tidak seorang pun mampu mendekati telaga tersebut kecuali betul-betul dia cinta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, kecuali betul-betul dia beribadah melalui tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mampu minum dari telaga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, abang-abang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema kita apa, Pak? Ada yang tahu? Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid, sang pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, atau pedang Allah yang tak terkalahkan. Kita akan bercerita tentang sesosok manusia yang apabila genderang perang diumumkan baginya, maka undangan peperangan tersebut sama baginya dengan nikmat diundang makan gratis. Sama nikmatnya dengan dia diajak undangan pergi ke pesta walimahan pernikahan. Kita akan bercerita tentang sesosok manusia yang umurnya habis semuanya berada dalam pedang, tombak, dalam kancah peperangan, puluhan sampai ratusan kali yang dia lalui. Kita akan berbicara tentang seseorang yang seluruh waktu dan hidupnya dia hibahkan untuk mengejar kematian paling mulia bagi seorang muslim, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Khalid ibnu Walid ibnu Mughirah al-Makhzumi. Nama beliau adalah Khalid, ayahnya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah seorang pimpinan Quraisy terpandang. Dia mendapat salah satu dari 7 kemuliaan kota Makkah, yaitu mendapat kemuliaan menjaga kendaraan-kendaraan perang. Apa kendaraan perang, Pak, saat itu? Kuda, betul. Kuda apa enggak? Kuda, unta, itu yang memegang klan atau suku pecahan Quraisy namanya Makhzum. Bani Makhzum ditugasi untuk menjaga kendaraan peperangan dan persenjataan. Jadi kendaraan perang, persenjataan yang memegang adalah Bani Makhzum.
Selain daripada itu, Walid bin Mughirah adalah seorang yang sangat pemurah walaupun dia kafir. Dia orang yang sangat pemurah. Setiap orang yang berhaji, haji ini adalah satu ibadah yang dilakukan sebelum Rasulullah, dari semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang memberikan makan untuk diwukuf, untuk di Mina, itu adalah Walid bin Mughirah. Ketika setelah wukuf di Arafah di Mina, itu yang memberi makan Walid bin Mughirah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji di zaman tersebut. Orangnya sangat mulia, terpandang. Orang yang kalau berbicara hampir semua kepala suku Quraisy mendengarkan perkataannya. Tidak ada seorang yang berani untuk menggeser satu batu pun di Ka'bah melainkan Walid bin Mughirah. Sambil dia mengganti beberapa hal, misalnya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu beberapa kali diganti oleh para khalifah. Hijr Ismail itu bersatu dengan kubus Ka'bah. Beberapa khalifah menghilangkan, karena dulu memang hilang. Beberapa kejadian runtuh, kemudian dibangun, kemudian dihilangkan lagi. Sampai beberapa khalifah mengatakan, saya tidak akan mengganti agar Ka'bah tidak menjadi permainan para khalifah setelahnya. Maka di zaman Rasulullah SAW sebelum para khalifah menjadi pimpinan, yang hanya berani mengganti posisi bebatuan yang ada di Ka'bah itu adalah Walid bin Mughirah. Dia mengatakan kepada Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah, wahai Rabbul Ka'bah, tolong jangan marahi aku memperbaiki rumahmu agar terlihat menjadi lebih baik lagi. Jadi dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Semua pimpinan Quraisy gak berani mengganti. Nah, dialah ayah dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini ayah Walid bin Mughirah, seorang yang terpandang di antara semua suku Quraisy, yang terpandangnya dibanding dengan Umar bin Khattab, dibanding dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sudah tahu di dalam hati Walid bin Mughirah yang paling dalam, dia sangat mengakui Al-Quran adalah satu hal yang otentik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid kemudian lahir pada tahun 585 Masehi, atau sekitar 17 tahun setelah masa Islam itu terbangun. Sebelum Islam itu hijrah ya, terbangun maksudnya di kota Madinah. Nah, lahir seorang laki-laki, anak laki-laki yang rupawan, seorang laki-laki yang lahir dari keluarga terpandang, dari klan terpandang, dari suku terpandang. Seorang anak laki-laki kaya raya, orang tuanya punya kebun berhektar-hektar, punya emas, punya perak bertumpuk-tumpuk di rumahnya. Namun sekali lagi dia tidak termanjakan dengan harta, walaupun dia tidak punya tuntutan untuk bekerja sebagaimana anak laki-laki di kalangan Quraisy. Kalau dia sudah lahir remaja, bagaimana anak tersebut bisa menjadi kebanggaan bagi keluarganya dalam masalah harta? Mereka berdagang, menggaleh gitu ya. Mereka berniaga. Pokoknya bagaimana dia menjadi seorang yang kaya dengan harta. Namun Khalid bin Walid, dia sudah cukup dengan kekayaan orang tuanya, sehingga dia hanya melampiaskan hobinya sedari kecil. Apa hobinya? Hobinya berkelahi dan bertinju. Nah, itu hobinya Pak. Mantap hobinya Khalid bin Walid. Dari kecil tidaklah Khalid bin Walid melihat sebuah gunung dan lembah, melainkan dia berpikir, kalau datang musuh dari arah sana dan aku membawa musuh di sebelah kananku, di sebelah kiriku, kemana akan aku bawa? Bagaimana aku bisa mengalahkan pasukan tersebut? Jadi dari kecil Khalid bin Walid hobinya bertinju, berkelahi, berperang itu sudah ada. Itu sudah ada. Di sebuah perkebunan, secara khusus ayahnya mengizinkan bagi Khalid untuk bergulat bersama teman-temannya, berkelahi, bertinju. Sehingga di pasar Ukas tidak ada yang bisa menyainginya kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sepupu kandung dari Khalid bin Walid yang pernah patah kakinya ketika bergulat dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pernah patah kakinya. Kaki Umar bin Khattab pernah patah ketika bergulat dengan Khalid bin Walid. Yang hanya bisa menyaingi Umar bin Khattab, saking perkasa kuatnya badan Khalid bin Walid. Hari demi hari berlangsung, dia menjadi seorang pemuda yang cerdas,
seorang pemuda yang mampu memikirkan strategi, seorang pemuda yang tangkas dalam memanah, seorang pemuda yang tangkas dalam bertombak dan menggunakan pedang, apalagi untuk menunggang kuda, itu sangat luar biasa bagi kehidupan Khalid bin Walid. Berkuda, memikirkan strategi perang itu sedari dia kecil sudah berpikir seperti itu. Dalam sebuah riwayat, tidaklah aku lihat, katanya, lembah gunung. Kalau aku melihat ke sana, pasti aku pikir di sana ada pasukan, sana ada pasukan. Gimana pasukan aku ini selamat? Luar biasa enggak? Luar biasa. Bakat itu ternyata bisa dilihat dari kecil. Seorang anak, seorang pemuda. Hari demi hari berlangsung. Sampailah Nabi besar Muhammad SAW beliau berumur 40 tahun mengumumkan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Walid bin Mughirah ditentang oleh Nabi Muhammad karena saat itu yang diagungkan orang pada hobi menyembah berhala yang diciptakan oleh manusia. Maka termasuk orang yang menentang dakwah tersebut adalah Khalid bin Walid, yang dia hanya mendapat informasi sepihak bahwa Muhammad mengganti agama nenek moyang, padahal Muhammad membawa agama nenek moyang. Benar apa tidak? Pernah saya khutbah Jumat di sini, tolong jangan katakan ada agama selain agama Islam, karena semua agama dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian ke Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa satu risalah, mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, Nabi Muhammad dikatakan dari informasi sepihak bahwa dia membawa agama baru, mengganti agama nenek moyang, padahal yang dibawa adalah sama sebagaimana yang dibawa oleh Isa bin Maryam, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sama dengan agama-agama tersebut. Maka itu termakan oleh Khalid muda. Dia ditugasi untuk memegang semua pasukan-pasukan, panglima perang. Maka apa kata Rasulullah? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di jahiliyah, dia akan terbaik juga di dalam Islam. Kalau orang dia lagi bejat-bejatnya, dia di kalangan orang jahiliyah sebelum dia hijrah, sebelum dia berjenggot, sebelum dia cingkrang, insya Allah ketika dia sudah memelihara jenggot, sudah mengikuti sunnah-sunnah, dia termasuk orang yang berani membawa agama Islam ini secara terang-terangan. Nah, itu sudah ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Khalid bin Walid termakan informasi sepihak, dia ikut panas. Maka ketika perang Badar, di situ yang amat dia sesalkan karena dia berhalangan dengan suatu alasan. Di perang Uhud berkobar-kobar kemarahan tersebut. Tahun 3 Hijriah terkumpullah sekitar tidak kurang daripada 3.000 pasukan sampai 10.000 pasukan melawan 1.000 pasukan. Maaf, 3.000 pasukan, yang 10.000 itu perang Ahzab. 3.000 pasukan melawan 1.000 kaum muslimin. Itu pun 300 pulang karena dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, kepala dari orang-orang munafik. 300 pulang. 700 yang ikut berperang. 700 lawan 3.000 pasukan. Mungkin dapat menang. Menurut kalkulator manusia itu tidak mungkin menang. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu bisa menang. Manakala syarat itu bisa dipenuhi. Maka Rasulullah SAW membawa 700 pasukan yang tersisa, memerintahkan 50 orang di bawah Abdullah bin Jubair, pasukan pemanah di Jabal Rumat untuk berjaga-jaga. Karena ada satu celah, Gunung Uhud, satu celah. Di sini pasukan kaum muslimin, di sini 3.000 pasukan kaum Quraisy. Di sini ada satu celah bisa mengepung kaum muslimin dari dua arah. Rasulullah paham tentang kejadian tersebut sehingga memerintahkan 50 orang pemanah untuk berjaga-jaga dari atas apabila ada yang mencoba mendekat dipanah. Dan ternyata itu berhasil. Manakala kemenangan kaum muslimin sudah tampak di hadapan manusia, harta-harta ghanimah ditinggalkan oleh kaum Quraisy, perintah Rasulullah dilanggar. Yang mana perintah awal, menang kita, kalah kita, kalian tetap di atas, kata Rasulullah kepada 50 orang pasukan tersebut.
Karena melihat kemenangan kaum muslimin sudah diraih, beberapa kaum muslimin mengambil hartanya masuk ke dalam kantong, tergodalah 50 orang yang berada di Jabal Rumat tersebut, di gunung pemanah tersebut. Sehingga tersisa 10 orang saja. Khalid bin Walid selalu mengawasi, yang dia memandang secara keseluruhan jalannya peperangan. Dia memandang di balik gunung tersebut kita sudah bisa lalui. Ketika hanya tersisa 10 orang, Khalid bin Walid melakukan manuver membawa 2000 lebih pasukan, membelakangi daripada kaum muslimin, dan terkepunglah menjadi dua arah. Rasulullah SAW, cincin besi pelindung wajah beliau sampai masuk ke dalam geraham, yang beberapa sahabat mencabutnya. Pelipis Rasulullah juga berdarah, wajah Rasulullah yang mulia berdarah. Sampai sekian banyak sahabat meninggal dunia. Maka ketika orang-orang mengatakan mata Nasrullah, kapan ini akan datang kemenangan dari Allah? Bukan kemenangan dari Allah yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang tak cukup syarat untuk mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kenapa sampai saat ini kaum muslimin selalu tertindas. Kenapa kaum muslimin kok terlihat selalu kalah? Karena kita menginginkan kemenangan, tetapi kita tak cukup syarat untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang terjadi di perang Uhud. Sekian banyak kaum muslimin, sekitar 70 orang syahid di medan perang Uhud. Termasuk paman Rasulullah yang mulia, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hidung beliau dipotong, jantung dirobek, dikunyah secara langsung, dibawa oleh Wahsy ke hadapan Hindun, dikunyah-kunyah oleh Hindun jantung dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Sahabat Rasulullah mulia yang mirip wajahnya dengan Rasulullah, Mus'ab bin Umair, meninggal dunia. Seorang anak muda yang kaya raya meninggalkan kekayaannya ikut berperang dalam perang Uhud, meninggal dunia. Sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Khalid bin Walid lah yang pertama mengalahkan pasukan kaum muslimin. Dia orang yang terbaik di kalangan orang-orang jahiliyah. Kemudian hari demi hari berlangsung, waktu demi waktu berlalu, sampai menjelang Fathu Makkah sekitar tahun 7 atau 6 Hijriah. Informasi sekian banyak kaum muslimin berhijrah. Ada orang-orang yang punya harta dia tinggal demi hijrah bersama Muhammad. Ada apa ini? Mulai berpikir. Dan Rasulullah senantiasa mengangkat tangannya, ya Allah, datangkan kepada kami 2 jantung kota Makkah. Siapa dia? Amr bin As dan Khalid bin Walid. Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Berhijrahlah dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan mengikrarkan keislaman. Maka masuk Islam dia. Setelah masuk Islam, apakah kemudian Khalid bin Walid diperintah menjadi komandan? Tidak. Apakah Khalid bin Walid diperintah menjadi panglima? Tidak. Dia siap menjadi apapun ketika dia mengikrarkan sebagai seorang muslim yang dia serahkan seluruh hidupnya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di perang Mu'tah, panglima yang ditunjuk 3 orang. Perang Mu'tah adalah perang pertama, perang salib pertama. Salah kalau orang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hittin, itu adalah perang salib pertama. Perang salib pertama itu terjadi di zaman Rasulullah, yaitu di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah, komandan tertinggi diserahkan kepada Zaid bin Harithah, diserahkan kepada Ja'far bin Abu Thalib, diserahkan kepada Abdullah bin Rawaha, sedangkan Khalid bin Walid hanya menjadi pasukan biasa saja. Khalid bin Walid tetap tegar, Khalid bin Walid tetap berperang. Ketika pasukan 3.000 orang melawan 200.000, itu 200.000 ya, bukan 30.000. Beberapa riwayat dalam sirah mengatakan 30.000, salah. Yang benar 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Sebanyak lebih dari 30 kali lipat pasukan kaum muslimin yang dibawa oleh pasukan Romawi. Menurut kalkulator manusia, sekali lagi pasti kita kalah. Tapi dengan kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika Zaid bin Harithah terbunuh sebagai seorang yang syahid, Ja'far bin Abdul Muttalib
terpotong tangan kanan, dipindah ar-rayah di sebelah kirinya, maka terpotong pula tangan kirinya, dipindah kemudian dengan kedua bahunya didekatkan, dan dia pun dipenggal, meninggal sebagai seorang yang syahid, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Sama Abdullah bin Rawaha pun meninggal sebagai seorang syahid di perang Mu'tah. Khalid bin Walid, dia kemudian mengangkat pedangnya, mengatakan kepada sekian banyak sahabat, siapa yang siap berbaiat kematian kepadaku? Sama dengan ucapan Ikrimah, siapa yang siap berbaiat kematian kepadaku? Semua pasukan siap untuk berada di bawah komando Khalid bin Walid, karena dia adalah pasukan komandan terbaik di kalangan Quraisy. Maka Khalid bin Walid dengan kecerdasannya, 3.000 pasukan dipecah menjadi 100 pasukan. Yang mana 100 pasukan tersebut akan maju ke depan, berputar ke kiri atau berputar ke kanan, dan 100 pasukan yang kedua, ketiga, keempat maju terus. Sehingga pasukan Romawi menyaksikan bahwasanya pasukan kaum muslimin selalu bertambah, padahal pasukan kaum muslimin hanya berputar-putar saja dan mundur. Tidak banyak yang terluka, tidak banyak yang syahid. Dari 3.000 pasukan hanya sekian orang saja yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan Khalid bin Walid, maka langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, huwa saifullah al-maslul, dialah pedang Allah yang senantiasa terhunus. Pedang Allah yang senantiasa terhunus. Maka kemudian sepeninggal Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah, perang menghadapi kaum murtad, yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia. Beberapa kaum muslimin goyah keimanannya, menyatakan bahwasanya mereka tidak mau bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan perang kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka diutus pasukan Khalid bin Walid ke beberapa perbatasan, sebagian masuk Islam, sebagian diperangi. Begitu pula ketika Islam sudah tersebar di masa Abu Bakar As-Siddiq sampai ke perbatasan daerah Syria, di daerah Mesopotamia, di Irak, maka kemudian Khalid bin Walid diutus untuk menghadapi beberapa pasukan Persia dan Romawi. Setiap kali pasukan Khalid diutus, setiap kali itu pula kemenangan diraih oleh Khalid bin Walid. Tidak ada peperangan yang dilalui oleh Khalid bin Walid melainkan itu menang. Ketika Romawi berhadapan, pasukan Romawi dengan Khalid bin Walid, yang mana pasukan Romawi dengan pongah membawa sekian ratus kuda dan sekian ratus gajah, dia mengatakan kita pasti menang, kata Hurmuzan, panglima perang dari pasukan Romawi. Tetapi Khalid bin Walid telah membawa pasukan yang dia hidup untuk kematian, maka tidak ada yang bisa melawan daripada kaum muslimin. Tidak sebagaimana orang-orang salib, mereka berperang demi harta, mereka berperang demi gaji, mereka berperang demi naik pangkat. Pasukan kaum muslimin berperang demi mencari mati syahid. Nah, gila nggak tuh? Kaum muslimin itu berperang cari mati emang kok? Bukan dia mau cari hidup, berperang cari mati. Maka ada satu istilah, hiduplah engkau untuk mati, maka engkau akan hidup. Karena kita berjuang betul-betul untuk kematian yang paling mutlak, kehidupan yang paling mutlak setelahnya. Maka di situ pasukan Khalid bin Walid setelah perang tanding, dia sparring, dia yang memenangkan, dia yang membawa kuda dengan kencang, menyabut ke kiri dan ke kanan. Beberapa pasukan mayat bergelimpangan di kanan dan di kiri. Disitulah pasukan Romawi langsung bergetar. Beberapa orang yang dilalui oleh Khalid bin Walid tertahan. Sekian banyak orang-orang tersebut tawanan, diberikan harta, diberikan tanah agar mereka bisa bercocok tanam tanpa dipaksa untuk masuk dalam Islam. Karena Khalid tahu betul pesan Rasulullah bahwa asrah, orang yang ditawan harus diperlakukan dengan baik. Maka dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian. Pasukan Romawi yang tadinya banyak menjadi berkurang, mengikuti pasukan Khalid bin Walid, berada di bawah bendera kalimat la ilaha illallah. Berada di bawah bendera kalimat la ilaha illallah. Pada suatu ketika masuk ke Persia, Khalid bin Walid didatangi
kepadanya oleh Ratu Persia yang membawa racun. Apa kata dia? Wahai Khalid, ini adalah racun. Ini adalah racun. Apakah kamu berani untuk menenggak racun ini? Khalid bin Walid tanpa berkata ini itu, dia memegang racun tersebut. Lalu dia mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dia tenggak racun tersebut, dia buang botol tersebut tanpa terjadi apapun kepada dia racun tersebut. Sampai meninggal dunia tidak terjadi apapun, tidak berefek. Apa kata Ratu Persia? Kalau semua jenderal Islam, kalau semua panglima Islam seperti engkau, maka tidak ada di dunia ini yang mampu menyaingi pasukan kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Diminum sama dia. Dilihat di Twitter, di Instagram ada ya Pak, orang Barat debat sama kaum non muslimin, ibu-ibu, dia bawa racun, ya enggak? Langsung diminum sama bapak-bapak itu. Seorang dai yang ada di Eropa Barat, dia debat dengan non muslim, dia mengatakan kalau betul bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, ini racun, tolong minum. Tanpa dia mengatakan sebagaimana Khalid bin Walid, dia ambil, dia tenggak racun tersebut tanpa terjadi apapun kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu karomah dari seorang sahabat. Kita jangan coba-coba Pak, ya. Belum tentu Pak. Kita bukan Saifullah al-Maslul, bukan pedang Allah yang terhunus. Minum racun tikus 2 sendok aja, berbusa mulut. Nah, terus berlalu sampai di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk itu Khalid bin Walid mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin menyaksikan kemenangan yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah ketiga membawa Khalid bin Walid begitu tahu bahwa Khalid bin Walid ini bahaya, ini kultus, ini dewa, ini semua kaum muslim mendewakan. Perang, yuk kita dibawa Khalid bin Walid pasti menang. Coba syirik apa enggak? Bisa jadi jatuh syirik. Maka Khalid bin Walid kemudian dicopot menjadi panglima perang oleh kebijaksanaan Umar bin Khattab. Apakah Khalid bin Walid kemudian menyerah? Tidak. Ketika ditanya, wahai Khalid, kenapa engkau masih berperang padahal engkau dicopot? Aku bukan berperang demi Umar, aku berperang demi Allah dan Rasulnya. Maka dia tetap berperang sampai di saat-saat ketika dia diranjang menjelang kematiannya di kota Homs yang ada di Damaskus. Maka beliau berada di atas ranjang, beberapa sahabat mengelilinginya. Dia berkata kepada Qais bin Sa'ad, sahabat daripada Khalid bin Walid, ya Qais, coba buka lengan tangan dan lengan kakiku. Apa yang terdapat di situ? Tidak ada 3 jari, 2 jari daripada tubuh Khalid bin Walid kecuali 3 bekas. Bekas panah, bekas tombak, bekas pedang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya bekas. Tapi aku tak mati-mati sebagai seorang yang syahid. Dia nangis. Setiap kaum muslimin memburu kematian yang paling mulia tersebut. Abu Bakar As-Siddiq dia memburu kematian, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang syahid. Umar bin Khattab mati sebagai seorang yang syahid. Dia berdoa. Semua orang mengatakan tidak mungkin ya Umar. Madinah ini adalah kota yang sangat terjaga keharamannya. Tidak mungkin engkau menjadi seorang yang syahid di kota Madinah. Dia doa kepada Allah, Umar bin Khattab, ya Allah, matikan aku sebagai seorang yang syahid di kota Madinah. Maka dia meninggal sebagai seorang syahid, ditusuk oleh Abu Du'ru'ah al-Majusi. Utsman bin Affan terbunuh sebagai seorang syahid, dipenggal lehernya, ditusuk dari tombak dari leher belakang sehingga tertembus ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dan di kalimat fasayakfikahumullah, sungguh cukup bagimu Utsman ketika engkau telah beriman dan mendapat daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal sebagai seorang yang syahid, disebut sebagai syahidul Quran. Ali bin Abi Thalib juga meninggal sebagai seorang yang syahid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Hasan bin Husain terbunuh sebagai seorang yang syahid, kepalanya diarak oleh orang-orang Khawarij ke setiap kota sampai Yazid kemudian dihadapkan kepala Husain radhiyallahu anhu, terjulur lidahnya, ditusuk-tusuk. Maka setiap orang yang menyaksikan itu, celaka wahai engkau wahai Yazid. Lidah inilah yang senantiasa berucap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Hasan wal Husain syababin ahlul jannah. Mereka adalah sayyidah sababi ahlul jannah. Mereka keduanya adalah pemimpin pemuda ahlul jannah. Mereka meninggal sebagai seorang yang syahid. Mereka berburu sebagai seorang yang syahid. Menangis Khalid bin Walid saat itu. Bagaimana aku yang disebut sebagai seorang panglima kok tak mati-mati? Tapi Qais bin Sa'ad berkata dengan kalimat yang amat mengerti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahai Khalid, engkau dijuluki Saifullah al-Maslul. Tahukah engkau maksud daripada sabda Rasulullah tersebut? Bahwasanya engkau adalah pedang Allah yang terhunus, pedang Allah yang tidak terpatahkan. Bagaimana mungkin kalau pasukan Romawi dan Persia mengalahkanmu sehingga orang-orang mengatakan pedang Allah telah kami patahkan. Yang hanya mampu mematahkan pedang Allah dialah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mematahkan pedang tersebut di atas ranjangnya. Khalid bin Walid tetap meninggal sebagai seorang yang syahid sekalipun tidak mati di medan peperangan karena seluruh hidupnya telah dia hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cerita tentang seperti ini jangan pula balik nanti bawa golok, bawa panah kemana-mana. Syahid kita menuntut ilmu. Syahid kita sebagai seorang liyatafaqahu fid din, yang tafakuh fid din, menghafal Al-Qur'an. Setiap ada majelis ilmu dia datangi. Setiap ada kumandang azan dia datangi. Setiap ada orang-orang membuka event untuk berinfak, dia infakkan seluruh hartanya. Itu syahid kita sebagai seorang muslim yang mana saat ini belum ada kancah jihad di hadapan kita kaum muslimin. Orang-orang pendiri negara ini, para pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren di zaman-zaman PKI yang diceritakan dalam lubang buaya itu disiksa, dicungkil matanya, itu kecil dari sekian banyak pimpinan pondok yang digergaji terbelah dua sebagaimana Nabi Zakaria yang dibelah oleh Bani Israel di zaman PKI dahulu. Pimpinan-pimpinan di Magetan, pimpinan-pimpinan di Magelang, pimpinan-pimpinan di Boyolali di pondok pesantren rata-rata dibunuh dengan cara yang sadis. Sampai terdengar bahwa mereka akan menyerang Gontor yang ada di Ponegoro saat itu, yang ada di Ponorogo saat itu. Maka kemudian terjadi debat antara kakak adik Trimurti yang mendirikan Gontor. Dari ibu lahir 3 anak, Imam Zarkashi, Imam Ahmad Sahal, Imam Zainuddin Fanani. Zainuddin mana? Zainuddin Fanani. Zarkashi paling Sahal paling tua, Zarkashi dia muda. Apa kata Imam Sahal? Kue isi 6, kamu masih muda. Pergi bersama para santri. Aku yang sudah tua, aku pengen mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaum PKI pengkhianat bangsa ini. Kata Imam Sahal. Kebalikan, Imam Zarkasim bilang, kamu sudah tua, aku yang masih muda. Bawa santri ini ke sana, biarkan aku yang menghadapi para PKI ini. Aku masih muda, masih kuat menghadapi mereka. Akhirnya, perdebatan yang disaksikan oleh para santri tersebut menjadikan santri-santri paham bahwa perjuangan mereka adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Merekalah pimpinan gontor-gontor yang ada di seluruh Indonesia saat ini. Murid dari Imam Zarkasi, Sahal dan Zainuddin Fanani. Berdebat mereka, ingin terbunuh masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Mungkin kalau kita, aku yang pergi aja lah Pak, santri ya. Abang aja lah yang tinggal sini, abang lah tua gitu kan. Itu enggak. Kamu masih muda, kamu yang pergi sama santri, aku udah tua biar aku mati. Kebalikannya, kamu udah tua, pergi aja, aku masih muda, masih bisa. Akhirnya santri memutuskan kedua kakak adik ini pendiri Gontor diselamatkan oleh para santri. Hanya santri yang berhadapan dengan para PKI. Dan merekalah yang menjadikan Gontor itu tetap berjaya hingga saat ini. Apa yang mereka rindukan, Pak? Jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hibahkan. Menangis kita membaca. Saya dalam mobil saat itu, perjalanan dari Belilas ke Masjid Jami' waktu saya jadwal mengisi seperti malam ini. Saya baca tentang kisah 3 orang kakak adik itu. Menangis saya. Ketika masing-masing ingin berjuang sebagai seorang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa dan raganya. Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit kisah tentang Khalid bin Walid bin Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Allahu a'lam bishawab. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman
Iya. Apakah para pejuang-pejuang Islam tidak bisa dikategorikan syahid sekarang ini sampai berjuang di Indonesia misalnya? Baik. Perjuangan itu saat ini luas. Di zaman Rasulullah, ketika perang itu masih dengan senjata yang manual, bukan senjata otomatis, apalagi dengan pesawat terbang, itu terjadi battle. Dalam satu ranah gelanggang peperangan mereka berhadap-hadapan, itu perang. Ya, itu perang. Namun saat ini kaum muslimin di Palestina tersiksa. Kaum muslimin di Burma, Rohingya tersiksa. Kaum muslimin di Bangladesh mereka tersiksa. Kaum muslimin di beberapa negara, dimanapun kaum muslimin, kalau dia minoritas pasti tersiksa. Di Xinjiang, Turkistan Timur, mereka tersiksa. Yang ikut berperang bukan hanya dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan harta. Maka setiap mereka yang berjuang dengan harta dan betul-betul menghibahkan seluruh hidupnya, merindukan mati syahid, insya Allah terhitung sebagai seorang syuhada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mereka yang meliput berita-berita yang betul, karena setiap berita yang betul itu lebih bisa menyelamatkan pikiran kaum muslimin untuk bisa berpartisipasi. Karena sekarang gencar Pak, dikatakan Palestina itu tidak sedang berperang, mereka antar suku saja. Di Syria itu antar suku saja. Subhanallah. Di Yaman Utara itu antar suku saja. Tidak. Peperangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini itu antara hak dan batil, antara Sunni dan Syiah, antara Sunni dan orang-orang Imamiyah yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu anhum mereka semuanya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peperangan antara hak dan batil. Kita ambil berita dari Reuters itu semuanya dari Yahudi, BBC, CNN misalnya, yang ambil berita dari Reuters. Beberapa berita-berita tersebut diselewengkan, mengatakan peperangan terjadi antara sekte. Tidak. Peperangan yang terjadi antara hak dan batil. Dan saat ini setiap mereka yang mendoakan, setiap mereka yang mungkin berusaha bagaimana dia bisa berjuang melalui doa-doa, melalui jiwa, melalui harta mereka, insya Allah juga terhitung sebagai seorang syuhada. Begitu pula di Indonesia, kita tidak mampu dengan semua itu, hanya sebagai thalabul ilmi. Insya Allah kita termasuk golongan kedua dari golongan pertama yang pergi berperang, yaitu liyatafaqahu fid din, berjuang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berjuang bagaimana lembaga pendidikan itu tetap berdiri dengan baik, mengajarkan setiap santri untuk dia keluar dari peribadatan hamba kepada seorang hamba menuju peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada lagi? Apa? Ibu? Pak Zaidi mau tanya? Pak Ziromi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah semoga semuanya mafhum, bisa kita amalkan semangat-semangat tersebut. Kebiasaan-kebiasaan orang sukses minimal ada 7. 3 saya sampaikan terakhir sebagai penutup yang ditulis dalam The 7 Habits yang dikarang oleh Dr. Stephen R. Covey, seorang analisis di dalam dunia kesuksesan orang-orang yang sukses di dunia. 1. Proaktif, orang yang selalu inovatif, selalu bertanya. Yang kedua, orang yang sukses biasa memikirkan goyah tujuan akhir. Dia tidak pikirkan kerikil-kerikil yang kecil. Dia pikirkan tujuan akhir, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun habis harta dan waktunya. Yang ketiga, orang yang sukses terbiasa mendahulukan yang utama. Mana ibadah yang utama, mana yang tidak. Mana sesuatu yang utama dilakukan, mana yang tidak. Mana pahala yang besar, mana yang tidak. Semua dihitung dengan skala prioritas. Allahu a'lam. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.